طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. Baik. Sebelumnya kita sudah mengambil pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala qadimun bila ibtida'in daimun bila intihai. Apa makna qadim di situ? Qadim mutlak. Dari mana kita tahu qadim mutlak? Ya, karena dikuat dengan bila ibtidai, dan al-qadim mutlak itu yaitu apa namanya, laisa liwujudi ibtidaan ya wala yasbiquhu al-adam, yang dia terdahulu, tidak ada permulaannya dan tidak diiringi oleh ketiadaan. Ini nama ini al-qadim, dan ad-daim ini diambil dari nama, atau sifat ini diambil dari nama, ya, nama Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir. Al-awwal wal akhir. Ya, dan penggunaan lafaz al-awwal dan akhir itu lebih bagus daripada penggunaan kata qadim, ad-daim. Tapi sudah kita sebutkan ya, bahwasanya qadim, penyebutan qadim dengan ad-daim ini itu mimbab apa? Al-ikhbar. Ya, bukan mimbab at-tasmiyah. Mimbab tasmiyah. Walaupun sebagiannya menetapkan nama al-qadim, tapi datang dengan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Baik. Kemudian kata beliau, la yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yurid. Apa makna irada di situ? Irada kauniyah yang bermakna masyiah. Kenapa ditafsirkan dengan irada kauniyah yang bermakna masyiah? Karena di sana ada irada lain, yaitu irada kauniyah, irada syar'iyyah yang tidak harus terjadi. Kadang Allah kehendaki mau tapi tidak terjadi. Sedangkan qaid di sini la yakunu illa ma yurid. Artinya apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Ya? Pasti terjadi. Sedangkan di sana ada irada Allah Subhanahu wa taala namanya irada syar'iyyah yang dia tidak diqaid harus terjadi. Cuma dia berkaitan dengan mahabbah. Perkara yang pasti Allah cintai. Allah inginkan kebaikan pada umatnya, Allah inginkan semua kebaikan pada manusia, Allah inginkan manusia semuanya masuk dalam Islam, makanya diutus Rasul, diturunkan Al-Qur'an. Ini semua menunjukkan irada Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, irada syar'iyyah. Irada syar'iyyah. Tapi qad waqa'a wa qad lam yaqa'. Wa qad la yaqa'. Kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Itu makna dari itu, perlu dipahami ya, perlu dipahami. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, la tablughuhu al-awhamu wa la tudrikuhu al-afhamu wa la yushbihu al-anamu hayyun la yamutu qayyum la yanamu. Di situ tambah itu kurang itu. Itu sajaknya hilang satu kalau di kalau di sajak itu hilang dia. Jadi la tabluhul awhamu wa la tudrikul afhamu, ini satu. Kemudian lain wala yushbihul anama atau wala yushbihul anama hatta hayyun la yamutu qayyum la yanam, itu dia. Jadi dia tersusun. Dia tambah di situ hayyun la yamutu qayyum la yanam. Baik. Kata beliau, la tablughul awhamu wa la tudrikuhul afham. Al-awham itu jamak dari al-wahm, yaitu afwan. Wal afhamu
la tublaghuhu al-awhamu, yani al-dhunun, al-dhun. Wa la tudrikuhu al-afhamu. Al-afham jama' dari al-fahm, wa huwa al-ilmu wal-aql. Al-ilmu wal-aql. Wal-idrak la tudrikuhu al-afhamu idrak wal-ihatah. Al-ihatah min jami' al-wujuh. Min jami' al-wujuh. Itu bermakna tahdid, pembatasan, membatasi. Karena kalau seorang mencakup, berarti dia bisa batasi. Ini lebarnya begini, karena dia bisa cakup. Jadi idrak bermakna ihatah. Bermakna ihatah. Jadi ini ucapan dari musannif rahimahullah At-Tahawi. La tablughul awhamu, yani funun. Allah Subhanahu wa taala itu tidak, sangkaan-sangkaan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tudrikul afhamu, dan ilmu akal itu tidak bisa melingkup Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ucapan musannif, ya. Kita sudah sebutkan dari istilah. Apa yang diinginkan oleh musannif di sini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pikiran-pikiran itu tidak bisa kita menghayalkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bahwasanya kita berpikir untuk ada al-khiyal, bentuk menghayalkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ilmu kita tidak bisa melingkup Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuhituna bihi ilma. Wala yuhituna bihi ilma. Jadi maksud dari musannif di sini itu bahwasanya kita sebagai seorang yang memiliki pikiran, akal, ilmu, itu tidak bisa melingkup Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai pada khayalan kita apa yang kita khayalkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ilmu yang kita miliki itu tidak sampai untuk mengihatah, melingkup Allah Subhanahu wa taala. Melingkup Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam ayat wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak bisa melingkup Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Demikian pula dalam ayat la tudrikuhu al-absar. La tudrikuhu al-absar. Yaitu Allah tidak diidrak. Apa idrak tadi? Ihatah, ya, jami'ul wujuh. Idrak al-absar. Bagi yang memanakan absar di sini al-uqul, wal afham. Al-uqul wal afham. Cuman tafsir dengan uqul wal afham itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini tafsir khilaf az-zahir. Khilaf az-zahir. Tapi cukup dengan makna yang pertama wala yuhituna bihi ilma. Wala yuhituna bihi ilma. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak dilingkup dengan ilmu. Tidak dilingkup dengan ilmu, yaitu al-ihatah. Al-ihatah. Baik. Kata beliau rahimahullah, la tablughul awham. Seorang yang berpikir dan melihat pada khayalan-khayalannya, itu tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khayalan tersebut, tidak pada zatnya, tidak pada kaifiatnya. Tidak pada hakikat dari sifatnya. Jadi la tablughul awham artinya ketika seorang menghayal dan melihat pada hayalannya ini, itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pada kaifiat sifatnya, tidak pada hakikat dari sifatnya. Tidak pada zat Allah Subhanahu wa taala juga. Oleh karena itu disebutkan para as-salaf, kullu ma khatara bil bali fallahu ala khilafihi. Setiap apa yang khatar, tahu khatar kan? Apa yang terbenak. Di pikiran, dalam hati, itu sesungguhnya Allah menyelisih dari hal tersebut. Misalnya kita terlintas dalam pikiran Allah begini, tanpa kita sengaja. Kata para salaf, kullu ma khatara bil bali fallahu ala khilafihi. Maka sungguh Allah SWT itu berbeda dengan apa yang muncul dalam
benakmu itu. Iya, apa yang terlintas itu. Disebutkan juga oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Iya, kata beliau kullu ma takhayyala fi dzihn. Setiap apa yang terhayalkan pada pikiran, pada akal, au khatara bil bal, atau apa yang timbul di benak, terlintas dalam pikiran, fallahu ta'ala, fa inna Allah ta'ala bi khilafihi. Apa maknanya? Apa maknanya dari ucapan ini? Berarti bisa terhayal misalnya, ya kan? Apa makna dari ucapan ini? Disebutkan oleh Sindi rahimahullah taala, hafizahullah Salih Sindi, kata beliau, makna dari ayat ucapan ini bahwasanya apa yang muncul dalam benak seorang ketika dia terfikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kalau itu sempurna misalnya, maka Allahu akmal min. Ya, misalnya terfikirkan itu adalah kesempurnaan untuk Allah, maka sesungguhnya Allah akmalu min, lebih sempurna daripada apa yang kupikirkan misalnya. Tapi kalau misalnya terpikirkan ini jelek, terpikirkan jelek, apa balasannya? Iya, bahwasanya khilafi ala khilaf Allah, fallahu ala khilafi, maksudnya Allah suci dari apa yang terpikirkan itu. Jadi itu dua hal. Ketika terpikirkan sempurna, fallahu akmal min. Ketika terpikirkan jelek, apa katanya? Allah tanazzahu minhu, tersucikan dari apa yang terpikirkan pada pikiran, pada khayalan tersebut, Disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bagaimana Ibnu Taimiyah ini memberikan qiyas aulawiyah namanya. Qiyas aulawiyah. Kita melihat pada makhluk dulu. Kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hambanya untuk mengenal sifatnya, ya kan? Allah alim, Allah basir. Iya. Sifat yang apa yang bisa dilingkup oleh akal. Ya kan? Sifat yang dari sisi penamaan. Kita diberitahukan bahwasanya Allah punya tangan. Kita bisa tahu apa mana tangan? Bisa. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak lebih daripada situ. Iya. Kenapa tidak lebih? Karena kita belum mampu kita tidak ada kemampuan untuk mencakup yang lebih daripada itu. Sekedar dari makna dari apa yang Allah SWT ajarkan kepada kita. Terlebih, ketika Allah SWT menyebutkan, hal-hal yang berkaitan di dalam surga yang kita dapati di dunia, seperti air, pohon, buah-buahan, Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada yang kita pahami kecuali sekedar nama saja. Dan tak seorang pun yang bisa mengetahui hakikat dari apa yang ada dalam surga itu. Tidak ada. Makanya inilah ta'bir dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Hurairah. Hadis kudusi. A'dadtu li ibadi as-salihin. Ma la 'ainun ra'at, wa la udhun sami'at, wa la khatar 'ala qalbi bashar. Itu dia. Makanya tidak bisa apa? Tidak bisa khayalkan bagaimana hakikat dari buah itu. Walaupun kita tahu namanya. Inilah firman Allah SWT dalam hadis kudusi. Kata Ibnu Taimiyah, kalau saja perkara makhluk seperti ini, kita tidak bisa tahu kaifiatnya. Bagaimana dengan Allah SWT? Ini namanya qiyas aulawiyah. Makanya kata Ibnu Abbas kemarin apa? Laisa fid dunya mimma fil jannah illa al-asma. Tidak ada yang ada di dunia dari apa yang ada di surga kecuali nama saja. Nama saja sudah. Selepas itu tidak ada yang tahu hakikatnya. Tidak ada yang tahu hakikat dari apa yang dinamai itu. Misalnya air. Air bagaimana? Kita cuma mengenal air. Tapi bagaimana hakikat air dalam surga? Allah alam. Allah alam. Lebih rendah lagi daripada itu. Tidak usah kita bayangkan antara surga dengan kita. Tidak. Kita saja. Saya kasih contoh. Saya punya
rumah kontrakan di sana di Gontang sana. Antum tahu rumah? Hah? Antum bisa bayangkan mana rumah? Iya. Sekarang saya tanya, bagaimana hakikat rumah saya? Hah? Tapi antum tahu mana rumah tidak? Tahu tempat ditinggali. Ada sengnya, ada atapnya, ada lantainya, jelas. Ada pintu masuknya. Kalau tidak masuk bahaya. Tapi saya tanya, bagaimana hakikatnya? Antum tahu? Tidak ada yang tahu. Antum tidak tahu karena tidak pernah apa? Tidak pernah antum lihat, tidak pernah saya kabarkan. Iya. Ya kan? Itu tidak usah jauh-jauh lagi. Kita saja. Iya. Itu tidak ada yang tahu. Kecuali apa? Dikasih tahu dulu. Ya tidak ada. Lalu bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan yang lebih besar lagi? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Itu dalil namanya qiyas aulawiyah namanya. Dalil akliyah itu, dalil akliyah. Nah itu dipakai pada penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala tapi didahului oleh dalil, Jadi itu makna dari ucapan musannif, la tabluhul auham. Bisa tak? Iya. Bahwasanya pikiran itu tidak bisa melingkup. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifatnya, bagaimana kaifiat dari sifatnya. Iya. Kemudian kata beliau wala tudrikul afham, tidak pula akal itu bisa mengihatu Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya semakna. Cuman ada perbedaan kalimat. Dari apa yang dibawakan oleh musannif. Walaupun nanti ini akan dijelaskan bahwasanya makna dari tudriku al-afham. Yaitu makna la tudrikul afham, bahwasanya akal atau ilmu kita itu tidak bisa melingkup. Apa makna tadi idrak? Al-ihata, ya kan? Iya, ihata. Yaitu kita tidak bisa mengetahui dari sifat Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya atau hal yang berkaitan dengan sifat kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Kita tidak bisa tahu Allah memiliki sifat ini dan itu kecuali sebatas apa yang Allah sampaikan kepada kita. Dari sisi pengetahuan kita terhadap sifat itu pada asal makna saja. Makna umum diistilahkan makna umum saja. Tidak lebih daripada situ. Oleh karena itu kita dikhitab dengan bahasa Arab. Untuk kita paham maknanya. Allah sifati dirinya dalam Al-Qur'an. Dalam hadis itu turun dengan bahasa Arab, bahasa yang kita pahami. Maka pemahaman itu cukup sampai di situ. Tidak ada lebih daripada situ. Apa yang datang dari Nabi SAW, begitu pula apa yang datang dari Allah. Tidak ada. Tentang kaifiat, tentang hakikat, dan tentang bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar penamaan bahwasanya Allah memiliki sifat, dan sekedar kita memanai secara umum akan hal sifat tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya perkara seperti itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah, tidak lebih daripada situ. Tidak bisa kita langsung tetapkan Allah memiliki sifat ini, Allah memiliki sifat itu, tidak ada. Bagaimana kita tahu Allah berilmu? Bagaimana kita tahu Allah memiliki tangan? Bagaimana kita tahu Allah memiliki mata dan seterusnya? Kecuali itu berdasarkan dengan dalil dulu. Demikian pula makna dari penafian ihata. Kan? Ini penafian apa namanya ini? Penafian mujmal, ya kan? Makna dari penafian ihata itu menunjukkan bahwasanya kita ada ilmu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Ini bantahan terhadap seorang yang menafikan sifat. Demikian pula bantahan bagi orang yang menyamakan sifat Allah SWT dengan makhluknya. Penafian idrak, menunjukkan bahwasanya ada yang ditetapkan di situ. Karena idrak dari makna ihata itu lebih khusus dibandingkan makna ilmu. Dipahami coba ini. Ini pendalilan detail ini yang dipakai untuk membantah siapa? Mu'tazilah yang menafikan sifat ru'yah dengan mendalilkan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dalil yang dipakai ini untuk membantah sifat ru'yah. Maksudnya Allah dilihat.
di dalil yang juga dipakai untuk menetapkan sifat ru'yah. Bahwasanya Allah dilihat, ru'yatul mu'minin li rabbihim. Dari sisi mana? Karena penafian idrak, iya, itu mengharuskan menetapkan makna apa? Makna yang umum yaitu apa? Melihat. Iya. Karena setiap idrak itu pasti ada melihat, tapi tidak semua melihat itu apa? Idrak. Sekarang yang dinafikan yang makna khusus yaitu dengan apa? Idrak. Iya kan? Berarti kalau dikatakan la tudrikul absar, Allah tidak dilingkup dengan mata-mata. Berarti apa yang ditetapkan? Allah cuma dilihat dari satu sisi saja. Satu sisi saja. Apa yang dinafikan? Al-idrak. Kalau dinafikan Allah tidak dilihat, berarti yang dinafikan apa? Jangankan dilihat, jangankan idrak, ya kan? Dilihat saja, dinafikan apalagi idrak. Paham tak penafiannya? Misalnya saya katakan, saya tidak melihatmu dari 3 sisi. Misalnya, apa aku menafikan semuanya? Bahwa saya tidak melihat semuanya sisi? Tidak, saya cuma tidak melihat kau 3 sisi. Saya cuma bisa melihatmu berapa? 1 sisi. Tapi kalau saya bilang, saya tidak melihatmu 1 sisi. Berarti apa? Berarti yang dinafikan memang antum tidak melihat. Jangan kan 3 sisi, 1 saya tidak, apalagi 3. Begitu pula dengan apa? La tudrikul afham. Apa maknanya? Ketika Allah dikatakan makna ihata ya, ketika Allah menafikan bahwasanya ilmu tidak bisa melingkup Allah. Berarti ilmu itu hanya bisa ilmu tentang pengetahuan itu hanya sebatas apa? Sedikit saja, yaitu mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala dari sisi makna umum saja. Tanpa dikenal makna hakikat dari sifat tersebut. Bisa dipahami itu pendalilannya? Itu dia. Iya. Jadi makanya kalau antum baca syarah itu banyak yang dia mengkiaskan dengan idrak ar-ru'yah. Dengan apa? La tudrikul afham. Sama. Iya. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya laisa kamitsli syai'. Berarti kita menafikan sifat. Karena kapan kita tahu Allah memiliki sifat tangan? Ya, berarti mengharuskan kita harus menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Iya. Tidak. Makanya penafian itu justru adanya penetapan seperti ini. Menafikan al-misl bukan berarti apa? Allah tidak memiliki sifat, tapi justru apa? Allah punya sifat. Karena dinafikan itu al-misl hakikat dari makna, bukan dari makna umum, makna asal. Ini pendalilan detail karena kata Ibnu Taimiyah, dalil yang dipakai oleh al-bid'ah untuk menolak sifat itu dalil yang dipakai untuk menetapkan sifat. Cuman cara penetapan ini dalam. Iya, dalam. Makanya kata Ibnu Taimiyah, datangkan kepada saya sifat dalil yang menafikan sifat yang kau nafikan. Datangkan dalilmu, ya. Datangkan dalilmu. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada yang mereka bawa kepada saya dalil yang mereka pakai untuk menolak sifat kecuali dalil itu saya pakai untuk menetapkan sifat. Iya. Dan itu balasan luar biasa. Iya. Artinya tidak keluar dari permasalahan. Satu sifat, satu dalil kita pakai, ada yang menetapkan, ada yang menafikan. Iya. Maka di situ diuji bagaimana bahasanya. Makanya kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, saya dikirimkan sama Ustaz Bait. Kata Syekh, siapa yang tidak paham bahasa Arab, tidak belajar bahasa Arab, nahwu, khususnya nahwu, balagol, sorof. Kalau dia tidak paham bahasa Arab, baru dia mau berdakwah, dia tidak paham dakwah. Iya, dia akan lemah. Siapa lemah? Bahasa Arabnya lemah juga dakwahnya. Iya, siapa yang lemah bahasa Arabnya, maka dia akan lemah dalam pembahasan akidah. Tidak bisa dia bantah syubhat, tidak bisa dia lawan syubhat kalau dia lemah pada bahasa dan dari lughahnya. Subhanallah ya, memang jelas. Karena Ibnu Utsaimin itu kalau dia bantah itu pakai lughah. Selain pakai dalil, kemudian pakai akal, pasti dia mulai dengan bahasa juga. Supaya dia bantah itu. Ini bahasanya apa? Ini dengan orang Arab mananya apa? Iya. Dan semua yang membantah-bantah dari al-bid'ah pasti orangnya kuat dalam bahasa. Ibnu Utsaimin, subhanallah. Di setiap permasalahan pasti ada i'rabnya, pasti ada. Apa ini? Iya. Seperti itulah. Jadi
Seperti ini juga, ya. Tak kala penafian ini idrok dengan apa? Ar-ru'ya itu beda bahasanya. Iya. Maka penafian idrok menunjukkan penetapan apa? Bagian kecil dari idrok itu. Bagian kecil dari idrok itu. Taib. Ini dari apa namanya? Makna dari ucapan musannif. Taib. Kemudian kenapa disebutkan oleh musannif la tablughul awham wa la tudrikul awham? Ini ada dua perkara. Disebutkan oleh Syekh Shalih As-Sindi rahimahullah, hafizahullah. Yang pertama, iya. Dari makna yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat daripada kita itu perkara yang gaib. Artinya kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, jelas. Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dilihat daripada kita, perkara kita itu perkara gaib. Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan akal itu berkaitan dengan sesuatu yang terlihat. Ya kan? Pengetahuan kita itu berkaitan dengan sesuatu yang kita lihat. Iya. Kita tidak bisa menidrok sesuatu kecuali kalau kita sudah lihat hal tersebut. Kita bisa lihat, baru kita bisa menidrok. Dan Allah SWT kita tidak bisa melihatnya. Lalu bagaimana kita bisa menidroknya? Bagaimana kita bisa menghayal terhadap sifat Allah SWT hakikatnya? Bagaimana bisa? Sedangkan kita tidak pernah melihat Allah SWT. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya jelas. Kenapa tidak bisa kita melingkup Allah? Zunun, pikiran-pikiran yang kita menghayal tidak sampai kepada Allah SWT pada zatnya dan hakikat sifatnya. Karena Allah Al-Kabir, Al-Wasi, Al-Azim. Iya. Ya jelas. Sedangkan akal kita ini qasir. Iya. Lemah. Kurang. Iya, untuk melingkup kaifiat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari zatnya dan hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan faedah lagi bahwasanya ini faedah penting insyaallah. Bagaimana ilmu kita terhadap sifat Allah? Ya kan? Kita sudah tahu bahwasanya yang ditetapkan itu ilmu terhadap mana dari bahwasanya kita ada ilmu terhadap sifat Allah, ya kan? Bagaimana hubungan kita dengan ilmu kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu ada 3 perkara. Iya, tak kala kita menetapkan bahwasanya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sifatnya. Iya, itu ada tiga kaitan dengan ilmu kita terhadap sifat Allah. Yang pertama, bahwasanya kita hanya mengenal sebagian dari sifatnya saja. Ini yang pertama. Hubungan ilmu kita dengan sifat Allah, yang pertama adalah pengetahuan kita terhadap sifat itu hanya sebagian saja, tidak semuanya. Ini yang pertama. Ya kan? Sampai disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya inna nisbata ma ya'lamuhu al-ibad mimma la ya'lamu min sifatihi. Iya. Kata beliau, kanakrati usfurin min bahrin. Kata Ibnu Qayyim, perbandingan antara pengetahuan seorang hamba, ilmu seorang hamba terhadap sifatnya dengan ketidaktahuannya terhadap sifatnya itu seperti perbandingan antara celupan burung di laut. Kalau dia mengambil, baru dia tarik. Yang tertarik itulah ilmu kita pada sifat Allah. Dari apa yang kita ketahui dari sifat Allah SWT. Yang tersisa, yang kita tahu, apa yang tersisa di mana? Di lautan. Jadi kalau kita misalnya, kita tahu ilmu Allah, iya kan? Apa kita tahu dari sifat Allah. Pengetahuan kita dari sifat Allah, itu cuma sebagian saja. Sebagian saja. Masih banyak sekali dari sifat Allah SWT yang Allah tidak kabarkan kepada kita. Ya.
Kata Nabi SAW apa di dalam hadis Aisyah dari Mas'ud, Allahumma inni as'aluka min ismin huwa lak. Iya, wa sammaita bihi nafsak. Wa 'allamta fi kitabik. Iya, wa anzalta fi kitabik wa 'allamta ahadan min khalqik aw istasarta fil 'ilmi al-ghaib indak. Sudah. Iya. Tidak bisa kita tahu. Jangankan maknanya, lafadznya saya kita tidak tahu. Iya. Demikian pula dalam hadis syafaat. Ya kan? Syafaatul uzma. Nabi SAW datang kepada ke Allah SWT. Ya. Kemudian ingin memuji. Tidak bisa memuji. Barulah Allah mengilhamkan kepadanya. Sedangkan pujian itu dengan apa? Nama dan sifat. Barulah Nabi SAW memuji. Menunjukkan apa? Masih ada sifat yang Allah tidak beritahukan kepada kita. Ya. Lalu bagaimana lagi kita mau mengidrok kaifiatnya? Kalau namanya saja yang belum kita tidak tahu, lalu bagaimana lagi kaifiatnya? Ya. Orang mentakif sifat itu hanya berdalihkan dengan apa yang dilihat saja dari makhluk. Tidak ada dalil lain. Tidak ada dalil lain. Dia bisa menggambarkan karena itu yang bisa dilihat. Ya, tidak ada dalil lain. Sedangkan kita ini akidah dari sunnah wal jamaah, kaidahnya itu bahwasanya sifat itu tauqifiyah. Ya. Tauqifiyah dari nama dan makna dan kaifiyat itu semua tauqifiyah, dan tauqifiyah yang datang itu cuma lafaz dan makna umum saja. Selebihnya itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita ketahui dari sebagian sifatnya itu cuma pengetahuan dari asal makna saja. Jadi yang pertama, dari sifat Allah kita cuma ketahui sebagian. Dari sebagian ini yang kedua kata disebutkan para ulama, yang kedua ini yang kita cuma tahu asal makna saja. Iya. Asal makna saja. Dan yang ketiga, apa yang kita tahu dari asal makna sebatas itu, tidak sampai kepada hakikat dan kaifiatnya. Tidak sampai. Dan tidak ada jalan untuk mengenal hal tersebut. Tidak ada jalan untuk mengetahui kaifiat sifatnya. Dan dimaklumi ya, sebagaimana berlalu bersama kita di Fadlul Muslah. Seorang itu bisa tahu kaifiat sesuatu kalau dengan 3 cara. Pertama apa? Pernah melihat. Jelas. Yang kedua, ada yang mengkhabarkan. Dan yang ketiga, pernah melihat yang semisalnya. Pertanyaannya, kaifiat sifat Allah, ada masuk dalam 3 ini? Tidak ada. Allah tidak pernah mengkhabarkan, khabar yang benar tidak ada. Ya, dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kita tidak pernah lihat, tidak pernah dikasih lihat juga, dan kita tidak pernah diperlihatkan contohnya juga. Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada 3 ini, maka kita bisa mengintrok sesuatu. Iya, kita bisa mengintrok. Taruh misalnya rumah yang saya tempati sekarang, antum tidak pernah lihat, tapi saya kasih tahu. Modelnya begini, ukurannya begini, warnanya begini dan begini. Ada orang antum tanya, misalnya saya Spanji, ada yang tanya, antum tahu kaifiat rumahnya Srofit? Pasti antum, iya, pernah lihat? Tidak, tapi saya pernah kasih tahu. Bisa toh? Kalau saya tidak kasih tahu, antum ditanya seorang, bisa antum gambarkan kaifiatnya? Iya, mau putar otakmu juga tidak akan bisa. Ya, kecuali antum berdusta. Iya, kecuali berdusta baru mungkin bisa mentakif. Iya, tapi dengan dusta. Iya, itu dari permasalahan tentang ucapan musannif la tablughul awham wa la tudriku al-afham. Kemudian juga di perkara yang terakhir bahwasanya telah datang asar ya. Kita dilarang untuk at-tafakkur pada zat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Telah datang asarnya untuk meninggalkan, menjauhi dari tafakkur pada zat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang dalam riwayat Abdullah bin Abbas dari Al-Baihaqi. Kata Abdullah bin Abbas, tafakkaru fi kulli syai' wa la tafakkaru fi dzatillah. Ya, tafakkaru fi kulli syai'. Tafakkur ya, maksudnya khayalkan bagaimana engkau melihat keagungan Allah dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Ya, dengan makhluk-makhluknya. Wala tafakkaru fi dzatillah, tapi jangan kau tafakkur menghayal pada zat Allah karena engkau tidak akan mampu. Demikian pula datang marfu'an dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar
Kata Nabi SAW, tafakkaru fi ala'illah. Tafakkar fi ala'illah, itu pada nikmat Allah SWT, ayat-ayat Allah syariah dan kauniyah. Iya. Bagaimana Allah mengutus Rasul, bagaimana menurunkan Al-Quran, bagaimana Allah menciptakan ini dan itu. Iya. Wala tafakkar fi dzatillah, tapi jangan kau bertafakkur pada zat Allah SWT. Apa artinya tafakkur sini? Iya. Bentuk mendalami, tadabbur. Bagaimana dengan tafakkur itu meningkatkan keimanan, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Aduh. Saya sedikit. Baik. Qala rahimahullah taala wa la yushbihul anam hayyun la yamutu qayyum la yanam. Ya, ini sajaknya cocok. Karena kalau antum putus wala yushbihul anam tidak ada. Ya. Ini cocok. La tabul awham wala tudrikul afham, kemudian wala yushbihul anam hatta hayyun la yamutu qayyum la yanam. Baik, ini ucapan la yushbihul anam ini sudah lewat sebenarnya. Semisal dengan apa? La syai'a misluhu. Ya, berarti kalau kita sudah terangkan, berarti syabih di sini bermakna apa? Syabih apa di sini? At-tam atau al-qasir? Tam. Yang bermakna apa? Al-masil, tamsil. Ahsan. Ini sudah lewat ya? Sudah lewat. Jadi makna dari asy-syabih di sini la yushbih. Itu bermakna la yumasilu. Al-anam, apa maknanya al-anam? Yaitu diinginkan di sini anam adalah jami' makhluqat. Jami' al-makhluqat, seluruh makhluk. Seluruh makhluk di atas muka bumi. Ya. Jadi kalau digabungkan berarti apa maknanya? La yumasilu al-khalq. Allah la yumasilu al-khalq. Dalilnya ya jelas, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Namun penggunaan dari kalimat la yushbihu al-anam itu dikritik. Dikritik oleh sebagian dari ulama tentang penggunaan lafaz ini. Karena asyibh itu dikritik. Kenapa? Karena yang lebih bagus penggunaannya itu kata apa? Al-misl, ini yang datang dari nusus. Laisa kamitsli syai'. Ya kan? Laisa kamitsli syai', itu yang bagusnya. Kemudian disebutkan bahwasanya penggunaan lafaz syabih ya itu pertama datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif, walaupun hadisnya dhaif. Jadi ini bentuk pembelaan terhadap At-Tahawi. Tatkala dikritik bahwasanya bagusnya menggunakan apa? Lafaz al-masil, karena ini yang datang dalam Al-Qur'an. Adapun syabih itu tidak datang dalam Al-Qur'an. Begitu pula dari sisi makna itu berbeda. Tapi sudah kita terangkan ya bahwasanya asy-syabih di situ syabih tam, ya kan? Asy-syabih at-tam, bukan syabih naqis. Iya, syabih tam itu bermakna apa? Al-masil. Sudah lewat. Pembelaannya adalah bahwasanya penggunaan lafaz asy-syabih itu ada dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Itu datang dalam hadis tatkala ahlul iman itu berada di arsat yaumul qiyamah, menunggu Rabb mereka. Maka dikatakan kepada mereka, hal ta'rifuna rabbakum? Apa kalian tahu Rabb kalian? Apa kata mereka ini? Penghuni ahlul iman yang mereka dihitub dengannya? Iya. Fayaqulun, maka dia mengatakan annahu la syabihalah. Annahu la syabihalah. Berarti ada penggunaan kata syabih dalam hadis. Ini dari sisi hadis, tapi hadisnya dhaif. Taib. Sekarang datang dalam sisi dari sahabat. Ya, dari Nabi SAW ada, tapi dhaif. Sekarang di bawahnya lagi, siapa itu? Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Turjuman Al-Quran. Tatkala menafsirkan firman Allah SWT, fala tadribu lillahi amsala. Iya. Atau dalam ayat wala hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lamu lahu samia. Dengan firman juga Allah, fala taj'al lillahi andada.
menafsirkan hal ta'lamu lahu samiha itu syabiha wa masila. Ini ucapan masila syabiha yang datang dari Abdullah bin Abbas. Berarti penggunaan lafaz syabih itu ada orang yang mendahuluinya. Ada yang mendahuluinya. Bisa? Iya, kemudian di mana lagi di ayat fala taj'alu lillahi andada ay asbaha. Masuk juga penggunaan kata apa? Syabih. Jadi dukungan sudah ada dari Nabi tapi lemah, kemudian datang dari sahabat. Sekarang ini bawahnya lagi. Iya, dari para salaf sudah lewat. Ucapan siapa? Hamad bin atau Nu'aim bin Hamad. Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Lihat kan? Iya, datang juga riwayat disebutkan dari Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Iya, itu menggunakan apa? Kata syabih. Menggunakan apa? Kata syabih. Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan bahwasanya dengan lafaz syabih. Jadi sudah, ya kan? Tertolong. Yang kedua, yang perlu kita pahami bahwasanya penggunaan kata syabih yang datang dari para salaf itu perkara yang diketahui maknanya. Perkara yang diketahui apa yang diinginkan dengan kata syabih itu. Kalau dikatakan la syabihalah. Ya? Yang diinginkan apa? La masilalah. Tidak ada yang semisal dengannya dari semua sisi. Iya. Jadi penafian dari asyabih min kulli syai'. Yaitu apa? Al-masil. Jadi penggunaan dari para salaf kalau dikatakan la syabihalah itu perkara yang diketahui maknanya. Man syabbaha lillah, man syabbaha Allah bi khalqihi itu memassalah. Iya. Man massalah. Bukan dikatakan man syabbaha dari sisi bahasa. Iya. Yang dikenal bahwasanya kalau tasbih itu penggunaan yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah dengan makna bahwasanya Allah ada yang syabih dengan makhluk. Dengan makna syabih yaitu Allah semisal dari sisi nama dan asal makna. Kalau itu ada. Jadi perlu dipahami. Bukanlah syabiha itu menafikan syabih antara Allah SWT sama sekali tidak ada yang semisal dengan Allah walaupun nama. Itu sudah. Maka itu makna yang salah. Yang kalau itu dipahami yang disebutkan oleh para salaf. Jadi kalau ada penyebutan dari salaf tentang syabih itu hal yang dikenal maknanya. Itu bermakna apa? Syabih at-tam. Apa syabih tam? Ya, al-masil, at-tamsil. Bisa dipahami ini? Ya? Baik, kalau dikatakan kan ahlul bidah juga menggunakan kata memasukkan dari makna syabih yaitu apa? Makna yang batil, yaitu menafikan apa? Kadar ishtirak antara makhluk dengan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi penamaan asal makna. Berarti kalau begitu jangan digunakan kalimat syabih misalnya. Apa jawabannya? Tidak juga. Kita dikasih kaidah oleh sahabat Syekh Sindi, hafizahullah. Masyaallah, ini syarahnya juga luar biasa. Kalau misalnya kita dapati ada kalimat yang datang dalam Al-Qur'an misalnya atau nusus. Ternyata kalimat ini digunakan oleh bid'ah tapi dimasukkan dengan makna yang batil. Apakah kita harus meninggalkan kalimat tersebut? Jangan dipakai. Kata sesuatu tidak harus. Karena kaidahnya itu kata beliau isti'mal al-mubtadi'ah fi batilihim lafzan ma'suran. Penggunaan ahlul bid'ah. Pada kebatilan mereka dengan lafaz yang maksur, maksudnya lafaz yang ada dalam asar itu la yaj'aluhu mahjura, tidak menjadikannya bahwasanya itu tidak boleh dipakai, enggak. Yang paling agung kalimat yang mereka bawa, yang mereka ambil kata lafaz tapi digunakan ke makna batil adalah kalimat tauhid. Mereka pakai tauhid. Tapi dimasukkan makna yang batil. Apa tauhid di sisi Mu'tazilah? Antum tahu apa makna tauhid di sisi Mu'tazilah? Tauhid itu menafikan sifat. Itu tauhid. Apakah kita mau tinggalkan kata tauhid? Itu kaidahnya. Jadi diistilahkan bentuk kritikannya misalnya ini.
Kenapa antum menggunakan kata syabih, sedangkan kata syabih ini itu dimasukkan makna jelek oleh orang albid. Harusnya antum kata masil saja. Begitu maknanya. Artinya berarti kalau ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam kalimat kata yang makna batil, apa harus ditinggalkan? Tidak. Istimal mubtadi'ah fi batilihim. Lafzan ma'surun la yaj'aluhu mahjuran. Tidak. Seperti kalimat tauhid. Iya. Di ahli syirik, orang-orang belakangan, antum suruh baca usul sittah. Apa dikatakan tauhid? Tauhid itu kesyirikan. Kesyirikan itu tauhid. Tauhid itu adalah bagaimana seorang menyerahkan sedikit doa kepada wali-wali. Itu tauhid. Dan kesyirikan itu adalah meninggalkan doa kepada wali. Antum mau tidak gunakan lagi kesyirikan, tauhid. Paling besarnya lagi, saya katakan, itu cuma kalimat. Paling besarnya lagi, laisa kamitslihi syai', ayat dipakai oleh siapa? Mu'attilah untuk menolak sifat. Antum tidak mau pakai? Anda tidak mau pakai? Itu maknanya. Jadi memang ini cocok untuk di tingkatan ketiga ya. Memacu untuk membenturkan antara kaidah satu dengan kaidah yang lain. Iya. Jadi memang pas, cocok memang. Tidak bisa dipercepat harus selesai dulu. Usul fikih, kaidah tafsir, tornada, pokoknya ya. Alhamdulillah. Jadi itu intikot yang pertama tentang kalimat syabih. Sudah tahu? Dan jelas semuanya insyaallah. Yang kedua dari kalimat al-anam. Dipakai penggunaan kata anam. Apa anam tadi? Jami' makhlukat, ya kan? Penggunaan kata anam. Sedangkan anam itu dalam Al-Qur'an disebutkan hanya bermakna al-bashar, manusia. Wal arda wad'aha lil anam. Dan bumi diletakkan untuk bashar. Anam itu nas. Sedangkan penafian al-misli itu kepada kulli syai'. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Bukan terbatas pada manusia saja. Makanya penggunaan kata anam disebutkan ini qasir. Dikritik lagi. Apa jawabannya? Jawabannya adalah bahwasanya kalimat anam dalam ayat itu disebutkan oleh ulama ada 3 ucapan. Yang pertama mana tadi? Manusia. Ini lebih terbatas. Ada yang mengatakan al-jin as-saqalain. Al-jin wal ins. Ini lebih besar sedikit. Dan yang ketiga adalah jami'ul makhluqat ala wajhil ardh. Inilah makna yang kita sebutkan di awal tadi. Ini yang dipakai oleh yang diinginkan oleh At-Tahawi rahimahullah. La yushbihu al-anam ay la yushbihu jami'al makhluqat. La yumathilu jami'a al-makhluqat. Berarti kalau di sini cocok tidak? Iya. Terbantahkan dari tapi penggunaan kata al-masil dan al-asya itu lebih bagus dan lebih afdol karena itu yang datang dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'. Jadi sini kalau dibilang la yumasilu al-asya'a ini cocok. Ini cocok. Bisa? Kita ambil satu ya supaya nyambung. Ya. Kata beliau hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Kenapa diikutkan ini? Ya. Kita di awal tadi sudah kita di awal Di awal kitab apa disebutkan di situ? La syai'a misluhu. Kemudian setelah itu dibahas lagi la yushbihu al-anam. Kenapa diulang kata ini? Nah, ini salah satu juga bentuk susunan ya yang ada pengulangan. Iya, kemarin sudah disebutkan takdir, nanti disusun lagi takdir. Sekarang ada pengulangan lagi, tapi apa maksudnya? Ini bukan sekedar pengulangan ya. Kalau dikatakan ini kan berulang, harusnya kan sudah. Tapi kenapa diulang? Lihat, ini diulang untuk mencocokkan kalimat yang datang setelahnya. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ini untuk menjelaskan bagaimana hakikat perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Karena sifat Allah SWT memiliki sifat tidak seperti dengan sifat makhluknya. Kenapa? Kemudian dirincikan. Karena Allah itu memiliki sifat hidup tapi la yamut.
Allah qayyum wa la yanam. Nyambung tidak? Sekarang sudah nyambung. Itulah kenapa diulang. Makanya sebagian syurah itu tidak membahas lagi la yashbihul anam. Sudah, kalau sudah dihantam tadi di mana? La syai'a mislu. Sudah dihajar di sana. Iya, apa maknanya? Makanya pas disebutkan la yashbihul anam, itu tidak disebutkan lagi. Tapi tak kala disebutkan hayyun la yamut, kata beliau jumlah ini disebutkan untuk sebagai penjelas dari apa yang sebelumnya. Kata beliau la yashbihul anam. Apa maksudnya? Sifat Allah tidak semisal dengan makhluknya. Penerangan bahwasanya hidup Allah tidak sama dengan makhluknya, karena hidup Allah itu la yamut dan hidupnya manusia itu apa? Terbatas. Kalau di sini terbedakan atau tidak? Terbedakan. Bisa dipahami? Ya? Jadi ini pembahasan kita, hayyun la yamut, qayyum la yanam. Ini penetapan dua nama untuk Allah Subhanahu wa taala, hayyum, qayyum. Kemudian terdapat penafian sifat. Iya, untuk menetapkan kesempurnaan lawannya, untuk menetapkan kesempurnaan lawannya. Dan penetapan ini datang dalam Al-Quran, jelas datang dalam Al-Quran. Di surah apa? Al-Baqarah ya, Al-Imran ya. Di surah Al-Baqarah, di ayat kursi ya, jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya. Ini datang dalam penyebutan hayyun qayyum. Kemudian di ayat lain, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Kemudian datang juga dalam hadis. Kata Nabi SAW, antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal ins yamutun wal jinn wal ins yamutun. Ini penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Hayy, datang dalam Al-Qur'an. Begitu dalam sunnah. Jelas ya, karena penetapan nama dan sifat itu tauqifiyah, jadi harus ada dalilnya. Itu komitmen kita, artinya bagaimana kita datangkan kaidah sebelumnya itu untuk mengingat lagi. Ya, apa dalilnya? Kemudian kalau ini penetapan, apa yang diinginkan? Kalau ini penafian, apa mananya? Ya, itu harus diingat terus. Kalau bisa diulang-ulang, ya, supaya nyambung. Jadi dalilnya selesai. Ya, kemudian pada sifat ini terdapat pada nama ini terdapat padanya sifat. Sifat apa? Al-haya. Al-haya al-kamilah. Iya, sifat dalamnya itu terdapat sifat haya. Ya jelas. Hayal kamilah. Sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Iya, terus menerus Allah bersifat dengannya. Dari sisi kesempurnaannya adalah apa? Tidak diwali oleh la yasbiquhu al-adam wa la yalhiquhu az-zawal wal fana. Tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diikuti dengan ketiadaan, kebinasaan, kehancuran. Yaitu hidup Allah SWT abadiyah. Ya, terus menerus Allah SWT hidup. Tidak ada batasannya dan tidak ada permulaannya. Tidak ada batasannya dan tidak ada permulaannya. Makanya disifati hayyun la yamut. Hayyun la yamut. Taib, dari sisi kesempurnaan hidup Allah SWT adalah kandungan dari nama Allah Al-Hayy yang terkandung pada sifat haya, itu ada keharusan yang terdapat pada sifat tersebut, yang dimana menunjukkan kehidupan sempurna Allah SWT itu menunjukkan keharusan dari kesempurnaan semua sifatnya. Menunjukkan akan kesempurnaan dari seluruh sifatnya. Yang berkaitan dengan sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna, karena padanya terdapat Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha berilmu dan seterusnya. Jadi itu juga dari sisi bagaimana kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada keharusan untuk penetapan kesempurnaan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus berkaitan dengan sifat zatiyahnya. Sifat
Kezatiannya. Ini kandungan dari nama Allah SWT Al-Hayy. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Dari makna dari sifat Allah SWT. Demikian pula penafian dari ayamut. Ini jelas mutalazimain ya. Mutalazimain. Kehidupan Allah SWT sempurna karena tidak disifati dengan kematian. Dan penafian sifat kematian menunjukkan apa? Kesempurnaan hidup Allah SWT. Iya. Kesempurnaan hidup Allah SWT. Di antara kesempurnaan juga adalah menafikan dari ngantuk dan tidur. Iya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Iya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jangankan mati. Iya, ngantuk saja yang dibawanya. Iya, dan tidur itu Allah nafikan, apalagi mati. Kata Nabi SAW, innallaha la yanam wa ma yanbaghi lahu ay yanam. Allah itu tidak mati dan tidak pantas untuknya mati. Allah tidak tidur dan tidak pantas untuknya tidur. Jadi ini sifat saling berkaitan. Kalau antum menetapkan sifat kesempurnaan Allah, menunjukkan apa? Allah tidak mati. Tidak ada kekurangan pada sifatnya. Tidak ada gharadun fi sifati, artinya sesuatu yang baru. Misalnya dia tidak mati tapi dia ngantuk. Dia tidak mati tapi dia apa? Dia tidur. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi bukan sekedar kita mau menetapkan Allah tidak mati, tapi ada bercampur padanya sifat kurang. Memang tidak mati tapi dia tidur. Tidak ada. Menafikan seluruhnya, kesempurnaannya menafikan seluruhnya. Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Ngantuk dulu, baru tidur. Kemudian setelah itu yang paling besarnya adalah mati. Itu maknanya. Kemudian yang kedua dari nama Allah SWT Al-Qayyum, la yanam. Ini juga disebutkan dalam ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan qayyum sendiri itu datang dengan 3 lafaz. Qayyum, qayyam dan al-qayyim. 3. Tapi disebutkan bahwasanya al-qayyum ini ablaq. Lebih dalam. Pada makna dibanding 2 lafaz ini. Al-qayyam dengan al-qayyim. Qayyam dengan al-qayyim. Dalam hadis ada. Kata Nabi SAW, "Man qala astaghfirullah wa atubu astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu." Dalam hadis, siapa yang beristighfar, saya mengatakan saya beristighfar kepada Allah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu, maka Allah akan mengampuninya walau farra min zahf, walaupun dia lari dari medan perang. Dosanya lari dari medan perang itu besar, ya kan? Tapi kalau dia bertobat dan mengucapkan hal tersebut, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka Allah akan beri ampunan. Allah akan beri ampunan padanya. Dan pada nama ini terdapat banyak sifat al-qayyumiyah. Apa makna qayyumiyah? Qayyumiyah itu artinya al-qayyim bi nafsihi wal muqim li ghairihi. Itu qayyum. Al-qayyim bi nafsihi. Itu yang tegak dengan sendirinya. La mustagni'an an ghairihi. Itu tidak merasa, tidak butuh kepada selain. Wal muqim li ghairihi, yaitu dia yang menegakkan untuk selainnya. Artinya selainnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti ini penetapannya, berarti ada keharusan juga yang kita tetapkan pada makna tersebut, yaitu bagaimana kesempurnaan ilmu Allah. Jelas ya? Karena tidak bisa Allah menegakkan sesuatu kecuali pasti Allah tahu. Kemudian ada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdapat padanya somadiyah Allah. Apa somadiyah? Yaitu segala sesuatu butuh kepadanya, kembali kepadanya. Karena dia al-muqim li ghairihi. Al-muqim li ghairihi. Tidak ada yang tegak sesuatu kecuali dengannya. Tidak ada tegak sesuatu kecuali dengannya. Nah, ini makna dari al-qayyumiyah. Al-qayyumiyah. Kemudian penutup dari permasalahan ini, bahwasanya Syekh Khalil Harras rahimahullah itu dalam penetapan 2 sifat ini tak kala menyebutkan bahwasanya dialah Ismullahil A'zam, itu karena pada 2 nama ini itu mencakup 2 hal yang besar tentang kesempurnaan sifat dzatiyah dan fi'liyah Allah Subhanahu wa taala.
Dilihat dari nama Allah Al-Hayy, terkandung padanya sifat Hayy Al-Kamilah, itu menunjukkan kesempurnaan seluruh sifat Allah SWT dari zatianya. Menunjukkan kesempurnaan dari sifat zatiyah Allah SWT. Ya, kepada seluruh sifat zatianya. Ya, itu menunjukkan bagaimana kesempurnaan hidup Allah. Dan kesempurnaan sifat Al-Qayyumiyah Allah SWT itu terkandung padanya kesempurnaan seluruh sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau dikatakan dua penetapan ini, iya, itu penetapan sifat secara apa? Secara jumlah. Secara jumlah. Iya, tapi jumlahnya terbatas dari sifat zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah dan fi'liyah. Ya. Sifat haya terkandung padanya penetapan kesempurnaan seluruh sifat zatiyah. Dan qayyumiyah mengandung penetapan kesempurnaan seluruh sifat fi'liyah. Iya, kenapa dimanakan seperti itu? Ya jelas, karena Allah Al-Qayyum Al-Muqim. Ya kan? Al-Muqim li ghairihi. Ya kan? Allah yang memberi rezeki, Allah yang menurunkan nikmatnya dan seterusnya. Dan itu sifat apa? Fi'liyah. Fi'liyah. Kehidupan Allah jelas. Dari ilmu Allah, qudrah Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan seluruhnya. Dan seluruhnya itu berkaitan dengan kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Bisa sampai sini, ya. Jadi ini pasnya 1 jam pas. Makna dari ucapan musannif rahimahullah. Dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih sama dengan pembahasan sebelumnya dari perincian sifat Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan penafian khaliqun bila hajatin, raziqun bila mu'natin. Iya, ini semua sifat yang al-mutalazimain. Artinya bukan mutalazimain, artinya penetapan sifat yang dibarengi dengan kesempurnaan dari sifat tersebut dengan perincian apa yang dinafikan darinya. Iya, supaya tidak sama dengan sifat manusia. Itu ya poinnya. Kenapa disebutkan raziqun bila hajatin, raziqun bila mu'natin? Ini karena manusia kalau memberi itu karena ada hajatnya. Iya, dan dia razik tanpa dia mu'nah, tanpa butuh pada sesuatu dan seterusnya. Apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Nah, kita cukup dulu. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.